الحمد لله ذي الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام ومعيد الأحكام بالأحكام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu masalah kehidupan yang mendapatkan perhatian dari ajaran Islam yaitu menyangkut tentang pengelolaan harta kekayaan. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat di masyarakat di Makkah selama 13 tahun, beliau dikawal dengan wahyu-wahyu, pertama tentang pelurusan akidah, menghilangkan kemusyrikan, penyembahan kepada sesuatu selain Allah, dan yang kedua ternyata adalah beliau dikawal dengan ajaran pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pelurusan sikap terhadap harta kekayaan. Peta dakwah atau peta perjuangan Nabi di kota Makkah itu secara garis besar adalah dua. Tantangan dakwah beliau itu ada dua. Yang pertama adalah politeisme, yaitu kemusyrikan yang harus diluruskan. Ini tergambar dalam ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Dan yang kedua adalah materialisme, yaitu manusia-manusia di kota Makkah pada waktu itu mengidentikan bahwa kemuliaan ada pada kekayaan, kehormatan seseorang ada pada kekayaan, bahkan seorang dianggap sebagai seseorang yang selalu benar kalau mereka kaya. Inilah yang kemudian dijawab, diluruskan oleh wahyu demi wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca surat-surat Makkiyah dari awal, dari juz-juz terakhir yang pada umumnya turun di Makkah, itu ada gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi melalui wahyu untuk disampaikan pesan-pesan itu kepada manusia, yaitu jangan salah menyikapi harta kekayaan. Ketika Abu Lahab, paman beliau yang orang kaya, darah biru, memperlihatkan kesombongan dan ketakaburannya di hadapan umum mencaci maki Nabi, maka Allah memberikan jawaban dengan turunnya surat Al-Lahab. Salah satu ayatnya di dalam surat Al-Lahab adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Hartanya tidak identik dengan kemuliaan. Ia akan celaka walaupun dia kaya. Surat Al-Lahab adalah merupakan salah satu surat yang turun generasi pertama yang mengisyaratkan kepada Nabi tentang hati-hati menyikapi harta kekayaan. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tugas meluruskan akidah tauhid, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah pernyataan dalam wahyu surat Al-Maun. Siapa sebetulnya pendusta agama? Dalam ayat surat Al-Maun Allah tidak menjawab pendusta agama itu adalah penyembah berhala, tapi dalam surat Al-Maun dikatakan pendusta agama itu adalah mereka yang menyakiti anak yatim, membiarkan orang-orang miskin, menelantarkan orang-orang miskin. Makna dari ayat ini terkesan baik mereka yang sudah beriman, apalagi mereka yang sudah masih musyrik, kalau membiarkan anak yatim, menelantarkan orang-orang miskin, ia adalah yukadzibu biddin, pendusta agama. Dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang juga kemudian menjadi bagian daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebetulnya masyarakat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang ideal? Secara singkat dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menyatakan masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu masyarakat yang bebas dari rasa lapar dan keterlantaran, dan yang kedua adalah bebas dari rasa ketakutan karena perlakuan ketidakadilan. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu tentang al-balad, tentang negara,
Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijawab oleh Allah sendiri dalam surat itu. Wa ma adraka mal aqabah. Sebetulnya esensi perjuangan bagi seorang muslim itu apa? Allah menjawab, faqu raqabah aw it'amun dhi yaumin dhi masqabah. Bebaskan rasa lapar dan bebaskan orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil dan kezaliman. Menegakkan keadilan dan menegakkan kesejahteraan, itu adalah kesejahteraan masyarakat. Itulah bagian daripada esensi penting perjuangan tentang al-balad, membangun sebuah negara. Kita perhatikan beberapa ayat petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa, pelurusan sikap tentang harta itu. Urutan dari surat-surat terakhir itu. Dalam surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala dikatakan wahilun, celaka itu. Siapa? Alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka yang selalu sibuk mengumpulkan kekayaan dan mereka merasa dan menyangka harta kekayaan itu akan kekal selamanya. Dikatakan celaka. Dalam surat At-Takasur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhaakumut takasur. Kamu ini sudah melupakan kesibukan kamu menimbun kekayaan. Kamu sudah melupakan kamu baru sadar setelah kamu hatta zurtumul maqabir. Ternyata kekayaan yang dihimpun banyak itu adalah semuanya ditinggalkan. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah pada surat-surat Madaniyah. Hati-hati, kumpulkan bekerjalah yang baik untuk mendapatkan kekayaan, tapi jangan semua ditinggalkan. Harus ada yang bisa dibawa. Dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan lagi tentang menyikapi harta. Manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kadang-kadang manusia itu cinta kepada harta berlebih-lebihan, lupa teman, lupa sahabat, lupa aturan dan lupa kebenaran untuk menghimpun kekayaan. Surat Al-Adiyat. Dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla innal insana layatgha. Perhatikan, manusia itu kemudian menjadi sombong. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa kaya. Kekayaan mendorong manusia menjadi sombong. Selanjutnya dalam surat Wadduha, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kegelisahan Nabi yang pada waktu itu wahyu agak sedikit terlambat. Beliau takut Tuhan meninggalkan beliau. Allah murka kepada beliau. Allah segera menurunkan jawaban. Allah tidak marah, Allah tidak murka. Allah telah menolong kamu dan Allah memberikan janji kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu harus yakin hari esok ada di tanganmu, masa depan ada padamu, dan Allah akan terus menurunkan nikmat kepadamu. Tapi ada dua pesan yang disampaikan oleh Allah, berlaku untuk Nabi dan berlaku bagi umatnya. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang indah, kalau ingin mendapatkan nikmat yang lestari dan kita senang dengan nikmat itu, satu, fa ammal yatima fala takhar. Jangan kau coba-coba menyakiti anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan jangan kau usir orang yang minta. Dua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wadduha ini kemudian diamalkan oleh beliau, dan sejumlah pesan moral yang beliau sampaikan kepada umatnya kita temukan dalam sejumlah hadis. Beliau menyatakan, anak yatim itu adalah kekasihku. Orang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Orang yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepada aku. Beliau juga menyampaikan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Dan kemudian tentang yang minta-minta, Nabi menyatakan, orang yang minta-minta itu datang membawa rizki. Ketika dia pulang sebetulnya adalah menghapuskan dosa dan kesalahan, menjadi kifarat penghapus dosa bagi mereka yang dikunjungi. Dan sejumlah pesan-pesan moral beliau tentang bagaimana merawat anak yatim, menghargai, memuliakan orang yang menghargai orang-orang yang minta, yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sangat banyak ayat-ayat yang turun di Mekah yang memberikan bimbingan kepada Rasul dan kepada umat Islam pada waktu itu. Sekali lagi, selain meluruskan akidah juga meluruskan sikap. Jadi potret jahiliyah itu adalah
yang terbesar adalah dua, yaitu politisme kemusyrikan, dan yang kedua adalah kapitalisme, yaitu penguasaan harta kekayaan, menjadikan harta menjadi kekayaan menjadi ukuran kemuliaan. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan tentang pengelolaan kekayaan itu. Bahkan dalam beberapa hal Quran tuntas membahasnya, hadis sedikit peranannya, ijtihad ulama sedikit, hukum waris umpamanya tuntas dibahas oleh Al-Quran, sedikit sekali peranan sumber hukum yang kedua, juga ijtihad para ulama yang dibahas dalam ilmu faraid. Kemudian tentang hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala menyajikannya dalam ayat terpanjang, di surat terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu bagaimana seharusnya seseorang menyikapi hutang piutang itu. Secara garis besar Quran mengemukakan harta kekayaan itu adalah pemilik mutlaknya adalah Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semuanya. Sedangkan harta yang ada pada manusia diakui, hak-hak individual diakui oleh Quran. Akan tetapi posisinya pertama itu adalah pemberian dari Allah. Kalau ingin mendapatkan harta maka harus melakukan sesuatu yang diperintah Allah, berusaha dan kemudian berdoa. Harta yang ada pada manusia itu adalah merupakan amanah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Orang yang memiliki harta harus memposisikan diri seperti petugas parkir yang sewaktu-waktu harus siap diambil harta yang dititipkannya. Harta kekayaan itu adalah merupakan fitnah ujian. Dengan kekayaan bisa seseorang bertambah soleh, tapi dengan kekayaan bisa juga seseorang bisa bertambah jahat. Ia adalah ujian harta keimanan. Kemudian selanjutnya, dan inilah yang ditekankan oleh Quran, harta harus menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Islam menekankan tentang bagaimana seorang muslim penting untuk bekerja keras mencari nafkah, sampai diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dicontohkan oleh beliau sendiri, yaitu kerja keras mencari nafkah adalah ibadah, kerja keras mencari nafkah adalah amal soleh, kerja keras mencari nafkah adalah kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Kerja keras mencari nafkah akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah, di sisi manusia. Tapi di sisi lain Allah juga menekankan harta yang diperoleh oleh manusia, dipesankan oleh Quran, jangan semuanya ditinggalkan, harus ada yang bisa dibawa. Itulah yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikemas dalam satu pesan yang terkenal. Ada 3 investasi abadi yang terus akan dirasakan nikmatnya oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, kesempatan, kemauan untuk bisa memiliki 3 investasi abadi, yaitu harta kekayaan yang sempat kita sedekahkan, yang menurut hadis begitu manusia masuk di barzah, di kubur, ia sudah merasakan nikmatnya wakaf, nikmatnya sedekah. Dan seseorang ketika di barzah, di kubur, itu sudah merasakan deritanya penyesalan karena harta yang dibawa, harta yang dikumpulkan tidak ada yang bisa dibawa karena tidak sempat disedekahkan. Dan orang akan merasa tersiksa berat di barzah karena harta kekayaan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat-surat Al-Quran Madaniyah syarat dengan aturan-aturan tentang pengelolaan harta dan penggunaan harta kekayaan. Surat Al-Baqarah sejak awal sudah menyatakan, menerangkan ketika Allah berfirman bahwa Quran ini tidak diragukan lagi, pasti menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Maka indikator ciri ketakwaan itu di sana selain mantap iman, salat yang berkualitas, ada wa mimma razaqnahum yunfikun. Ia selalu siap berbagi dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dirinya. Pada ayat-ayat lain dikatakan juga mereka yang takwa itu adalah mereka yang siap memberikan menyumbangkan kekayaan fis sarra'i wad dharra, dalam segala situasi, pada saat lapang dan pada saat dalam keadaan sempit. Quran juga memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana seorang mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Diturunkanlah wahyu-wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagaimana mendapatkan kekayaan dengan secara halal. Islam sangat melarang tentang praktek-praktek ketidakjujuran, tentang riba, dan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak halal. Dan secara khusus surat Al-Hasyr mengatakan selain diperintah untuk bekerja mencari nafkah, diperintahkan untuk menyumbangkan, menjadikan kekayaan sebagai bekal ibadah. Dikatakan dalam surat Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kekayaan itu jangan sampai hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang-orang kaya saja. Dipesankan oleh Al-Quran, dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil dan pemiskinan orang-orang yang banyak adalah merupakan bagian daripada masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu menjadi tugas para pemimpin, bertugas para ulama, tugas para tokoh umat Islam untuk menciptakan satu suasana dalam bentuk yang sekecil-kecil, lingkungan yang sekecilnya pun, yaitu bagaimana harta kekayaan bisa dimiliki oleh banyak orang dengan menghilangkan atau mengurangi adanya gap, jarak, jurang yang terlampau jauh antara yang kaya dan yang miskin. Itulah yang kemudian melahirkan aturan-aturan tentang sedekah, zakat, infak, wakaf, dan kemudian juga bentuk-bentuk pemberian sebagai ganti dari pelanggaran terhadap sesuatu aturan. Ada fidyah, ada bentuk-bentuk kifarat yang sasaran utamanya terutama adalah membebaskan fakir dan miskin, menghilangkan kemiskinan dan mengurangi adanya jarak yang terlampau jauh antara orang kaya dan orang miskin. Hanya kepada Allah kita berserah diri, karena hanya Allah lah bisa yang menentukan segala-galanya. Kita wajib ikhtiar, kita wajib berdoa, tetapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita agar kita dapat melaksanakan segala pesan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang telah juga diterangkan, dijelaskan, dipersebarluaskan oleh para ulama yang soleh dalam karya-karya tulisnya yang menyebar di seluruh dunia, terutama di dunia Islam. Sekali lagi kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk mengamalkan semua ajaran agama Islam, agama kita, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. حي على الفلاح.